Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat ini tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajmain, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla adalah kesyirikan. Sebelumnya kita membahas tentang menyembelih hewan atau binatang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga kesyirikan. Nah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ini sesuatu yang diingatkan oleh muallif hadzal kitab, maka jauh-jauhlah dan hati-hatilah kita dari perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjauhkan diri ini dari kesyirikan itu merupakan konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensinya kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, meskipun itu nazar, menyembelih, karena itu merupakan ibadah yang Allah perintahkan untuk kita pertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita peruntukkan dan pertujukan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari syahadat yang kedua adalah kita harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nazar, maka perlu kita jelaskan apa itu yang dimaksud dengan nazar. Seseorang yang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas ibadah yang pada asalnya itu bukan merupakan kewajiban, itulah nazar. Jadi, jika ada seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas ibadah yang pada asalnya itu bukan merupakan kewajiban, maka itulah nazar. Nazar dan penunaiannya termasuk dalam aktivitas ibadah yang hanya boleh itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa nazar dan penunaiannya atau pelaksanaannya termasuk dalam aktivitas atau bentuk ibadah yang hanya boleh kita pertujukan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan apabila kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan perbuatan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka oleh karenanya muallif hadzal kitab menjelaskan kepada kita semua di antara firman Allah yang menjelaskan dan menerangkan bahwa bernazar untuk selain Allah adalah syirik. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah mengatakan yufuna bin nadri, mereka itu menepati nadarnya, menepati nadarnya.
Kemudian Allah lanjutkan, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan suatu hari yang azab Allah Subhanahu wa taala itu merata di mana-mana. Dan ayat ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bernazar itu hanya kita peruntukkan, baik nazar itu sendiri ataupun penunaiannya atau pelaksanaannya itu termasuk dalam aktivitas ibadah kepada Allah. Oleh karenanya kita pertujukan hanya dibolehkan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tujukan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang lain, Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu. Dan apapun yang kalian nafkahkan, aw nadhartum min nadhrin, dan apapun yang kalian nadarkan, kemudian Allah mengatakan fa innallaha ya'lamuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Karena nadar itu perkara kita yang hanya tahu. Perkara kita sendiri yang tahu, dan orang tidak akan tahu kita bernadar atau tidaknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan ayat ini menjelaskan bahwa nadar itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, fima akhrajahu Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukharinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu." Jadi barang siapa yang menazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar an ya'si Allah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan fala sih, maka tidak boleh untuk bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak boleh kita melaksanakan nadar tersebut karena itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat di atas dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah dalil yang menjelaskan bahwa nazar dan penunaiannya termasuk dalam aktivitas ibadah yang hanya boleh kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja. Tidak boleh kita pertujukan kepada selain Allah, karena itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi mereka. Karena hal ini merupakan bukti bahwa nazar itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita bernazar ya, ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya sudah pasti itu syirkun akbar, kesyirikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mati dalam keadaan belum bertaubat, maka tentu kita akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan kita termasuk orang-orang yang merugi kelak di sana. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tambahan bahwa nadar itu ada macam-macamnya. Para ulama kita menjelaskan, di antara ada yang disebut dengan nadar mutlak. Apa yang dimaksud dengan nadar mutlak? Yaitu nadar orang yang bernazar tanpa mensyaratkan atau mengharapkan untuk mendapatkan gantinya. Sekali lagi, di sana ada para ulama menyebutkan nadar itu ada macam-macamnya. Salah satunya disebut dengan nadar mutlak. Maksudnya adalah bernadar tanpa mensyaratkan atau mengharapkan untuk mendapatkan gantinya. Sebagai contoh, jika ada seseorang mengatakan saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala,
Saya bernazar karena Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Dan dia tidak mensyaratkan atau mengharapkan untuk gantinya. Tidak hanya dia mutlak lepas gitu aja. Dia bernazar karena Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Dan yang kedua, macam dari nazar itu adalah nazar muqayyad. Maksudnya bernazar karena mengharapkan gantinya. Ya, bernazar dengan mengharapkan karena mengharapkan gantinya. Sebagai contoh, saya bernazar karena Allah Subhanahu wa taala untuk dengan menyembelih seekor sapi atau seekor kambing. Apabila ada syaratnya nih, apabila saya sembuh dari penyakit ini atau saya dimudahkan atau diberhasilkan dari ini dan ini. Ini menunjukkan bahwa dia bernazar muqayyad. Artinya apa? Dia bernazar karena mengharapkan atau mensyaratkan sesuatu. Dan oleh karenanya para ulama rahimahullahu ta'ala ajma'in memakruhkan bentuk nazar muqayyad seperti ini. Bahkan ada sebagian para ulama menghukumi bahwasanya nazar yang muqayyad seperti ini adalah haram. Karena Nabi SAW katakan dalam sebuah hadisnya, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu atau nazar yang semacam ini tidaklah mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bahil. Namun hanyalah sebagian sebab untuk mengeluarkan sesuatu dari orang-orang yang kikir. Artinya apa? Kenapa kita harus menyembelih sapi, menyembelih kambing atau yang sejenisnya ketika kita berhasil, ketika kita sembuh dari penyakit? Tidak mesti hal seperti itu. Maka oleh karenanya para ulama rahimahullahu ta'ala ajma'in mengatakan bahwa hukum nazar yang semacam ini dia hukum yang makruh. Bahkan sebagian para ulama itu mengharamkannya dengan dalil sabda Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar semacam ini tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraj minhu wa inna ma yustakhraju bihi minal bahil. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditinjau dari sisi kepada siapa kita bernazar tersebut ditujukan, maka nazar itu terbagi 2 macam. Yang pertama, bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang bernazar demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini seperti contoh-contoh yang tadi kita sebutkan. Maka ini seperti contoh yang kita sebutkan di atas. Nah, yang kedua yaitu jenisnya bernazar kepada selain Allah, dan ini yang dimaksud dengan tema kita pada kali ini. Nah, apabila seseorang bernazar demi mendekatkan diri kepada selain Allah, maka jelas ini merupakan kesyirikan. Karena nazar kita katakan itu adalah ibadah. Dan ibadah kita sepakat hanya diperuntukkan kepada Allah. Jika seseorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita katakan itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang mengatakan aku bernazar karena Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Fulan, atau ini dan ini, dengan berpuasa selama 1 dan ini merupakan kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Dan jika seseorang jatuh ke dalam hal ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mati dalam keadaan hal yang semacam ini dan dia belum bertaubat kepada Allah, wal'iyadzubillah, orang ini akan merugi kelak di hari akhirat atau di hari kiamat kelak. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua bentuk nazar, semua bentuk nazar itu merupakan syirik besar, kecuali yang ia bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang mengatakan saya bernazar karena Allah
dengan melakukan puasa katakan 3 hari atau 2 hari, maka ini merupakan orang yang bernadar karena Allah Subhanahu wa taala, dan selebihnya bernadar kepada selain Allah, dan apapun metode dan model-modelnya dan cara penunaiannya, kita katakan itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bahwa berbicara tentang nazar ditinjau kita lihat dari apakah nazar ini sah atau tidaknya, maka kita katakan yang pertama, para ulama menyebutkan di sana ada yang namanya nazar ketaatan dan ibadah. Nazar ketaatan dan ibadah. Apa maksudnya? Yaitu bernazar untuk melaksanakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar untuk melaksanakan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Dan jika dia melanggar atau tidak menunaikan nazar tersebut, maka dia wajib untuk membayar kafarah, yaitu denda. Apabila dia tidak melaksanakan nazarnya, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditinjau dari sah atau tidaknya, ini yang pertama, yaitu nazar karena ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nazar yang sifatnya mubah. Maksudnya adalah jika seseorang menazar untuk melakukan aktivitas yang mubah dan dia bukan ibadah, perkara yang mubah saja. Dalam hal ini dia boleh memilih antara melaksanakan nazarnya atau dia membayar kafarah. Sebagaimana para ulama melarang untuk menunaikan nazar tersebut dan dia harus membayar kafarah saja. Dan ini adalah bentuk yang kedua. Yang ketiga adalah nazar makruh. Maksudnya jika seseorang bernazar untuk melakukan aktivitas yang hukumnya makruh. Orang bernazar untuk melakukan aktivitas yang sifatnya dan hukumnya itu makruh. Sama seperti nazar mubah. Dalam kasus ini dia boleh memilih antara melaksanakan nazarnya atau dia membayar kafarah. Sebagian ulama melarang untuk menunaikan nazar tersebut dan dia cukup membayar kafarah saja. Nah, bentuk yang keempat adalah nazar kemaksiatan. Maka orang yang bernazar untuk melakukan aktivitas kemaksiatan yang bukan termasuk kesyirikan, tetapi kemaksiatan bukan termasuk kesyirikan, maka nazar itu sendiri adalah sah. Akan tetapi dia tidak boleh menunaikan nazar tersebut. Nazarnya itu sah, tetapi dia tidak boleh menunaikan nazar tersebut karena itu nazar kemaksiatan. Dan dia harus membayar kafarah. Nah, kemudian nazar kesyirikan atau nazar syirik. Maka orang bernazar untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka nazar itu sendiri tidak sah. Karena itu kesyirikan. Dan dia tidak boleh menunaikan nazarnya serta tidak memiliki kewajiban untuk membayar kafarah karena itu kesyirikan. Akan tetapi dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu dia jatuh atau telah berbuat syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah itu nazarnya, tidak boleh dia menunaikannya dan tidak memiliki kewajiban untuk membayar kafarah. Akan tetapi kita katakan dia bersegera bertaubat karena dia telah melakukan kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Kemudian Nabi katakan wa man nadzara an ya'si Allah, dan barang siapa yang menazar untuk bermaksiat kepada Allah fala ya'sihi, maka tidak boleh untuk kita laksanakan nazar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah sahabat Akademi Nur berbicara tentang seputar nazar kepada selain Allah. Maka kita katakan bernazar kepada selain Allah dia adalah kesyirikan, sebagaimana ayat-ayat yang muallif ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin
fa innallaha ya'lamuhu. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.